Kita beralih ke informasi lainnya, Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Meski demikian, PSSI tegaskan hubungannya dengan STY baik-baik saja, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan anak dan penerjemah STY yang ramai di sosial media. PSSI resmi menghentikan kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini harus mengakhiri masa jabatannya lebih dini meski masih terdapat sisa kontrak hingga 2027 mendatang. Dalam konferensi pers, PSSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan STY untuk skuad Garuda. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Erick Thohir menambahkan skuad Garuda membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki nilai lebih dari segala aspek termasuk komunikasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Menyikapi keputusan PSSI, STY disebut telah menerima. Shin Tae-yong juga mendoakan Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin, mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won. Dalam postingannya di media sosial, Shin Jae-won yang merupakan pemain sepak bola Liga Korea ini menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terhadap pemecatan sang ayah. STY dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Timnas Indonesia, termasuk membuat Indonesia kini berada di posisi 127 dari 173 peringkat FIFA. Senada dengan Shin Jae-won, 2 hari sebelum pemecatan STY, penerjemah bahasa Jung Suk Soo atau yang akrab dipanggil JJ ikut mengundang perhatian. Postingan bernada sindiran diberikan JJ di akun media sosial. Rasa kecewa disampaikannya terhadap evaluasi kerja keras STY bersama tim pelatih yang sudah berjuang sekuat tenaga selama 5 tahun terakhir untuk Timnas Indonesia. Pemberhentian Shin Tae-yong dinilai mengejutkan banyak pihak. Namun keputusan PSSI sudah bulat, terlebih PSSI sudah mengantongi 3 kandidat pengganti STY. Siapapun sosok penggantinya kelak, semoga dapat membawa skuad Garuda terbang tinggi. Terima kasih Coach Shin Tae-yong. Pemirsa, banyak yang kecewa terhadap pemecatan STY yang dilakukan oleh PSSI. Beragam komentar dari warga, sebagian besar menilai keputusan PSSI ini terlalu terburu-buru. Agak kurang setuju sih, karena memang ya kita ngelihat perkembangannya beda banget lah dari dulu sama sekarang kayak gitu ya. Cuman ya harapannya dengan pergantian ini ya lebih baik lah Timnas kayak gitu. Kalau aku sih kurang setuju ya beliau dipecat, soalnya menurut aku semenjak dilatih sama Shin Tae-yong jadi lebih bagus aja Timnas kita. Pokoknya makasih banyak buat Coach Shin Tae-yong untuk semua andil kontribusinya yang telah benar-benar merubah Timnas Indonesia, nggak hanya menaikkan peringkatnya tapi merubah permainannya dan
mengembalikan kepercayaan kita lagi ke timnas kita sendiri. Ini mungkin terlalu cepat ya, karena Sintayong udah banyak ngasih perubahan buat timnas Indonesia, apalagi bisa bawa ke ronde ketiga Piala Dunia. Jadi menurutku ini keputusan yang tergesa-gesa dari PSSI kita. Ya, sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa federasi akan membayarkan kompensasi kepada Sintayong. Dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada Sintayong. Pemecatan Sintayong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Sintayong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. Pemirsa, PSSI akhirnya mendepak Sintayong dari kursi pelatih Tim Nasional Indonesia. Secara statistik, win rate kinerja STY bersama timnas senior mencapai 45,6%. PSSI akhirnya mendepak Sintayong dari kursi pelatih Tim Nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditendang di tengah persiapan timnas senior menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama timnas Indonesia, kinerja STY sebenarnya tidak terlalu buruk. Data transfer market menunjukkan STY memimpin timnas Indonesia dalam 57 pertandingan sejak tahun 2021. Hasilnya 26 kali menang, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan win rate 45,6%. Bersama timnas U19, STY melakoni 18 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah. Masa awal STY di Indonesia, Garuda Muda kebobolan 34 gol dan 30 kali membobol gawang lawan. STY juga pernah membesut timnas U20 Indonesia sejak kualifikasi Piala Asia U20 2023 hingga putaran final plus sejumlah laga uji coba. Hasilnya dari 14 pertandingan timnas U20 mengemas 6 kemenangan, 2 kali imbang dan 6 kali kalah. Garuda Muda mencetak 23 gol dan kebobolan 19 gol. STY juga tercatat memimpin 21 pertandingan bersama timnas U23. Hasilnya 11 kali menang dan 10 kali kalah. Timnas U23 mengoleksi 57 gol dan kebobolan 42 kali. PSSI sudah ketok palu. STY dipecat karena 2 masalah utama, yakni komunikasi yang dinilai tidak berjalan baik, serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Pemirsa, jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano mengungkap Patrick Kluivert adalah pengganti Sintayong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun warganet menilai negatif Kluivert karena dianggap memiliki rekam jejak buruk, mulai dari utang judi, kasus kecelakaan hingga tuduhan pemerkosaan. Patrick Kluivert dirumorkan akan menggantikan STY sebagai pelatih skuad Garuda.
Jurnalis sepak bola yang menjadi sumber terpercaya dalam berita transfer sepak bola internasional Fabrizio Romano sudah membocorkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia pengganti STY. Romano juga mengatakan Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun dan akan diperkenalkan 12 Januari mendatang dengan target lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert saat ini berusia 48 tahun. Kluivert memiliki segudang prestasi saat menjadi pemain. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar era divisi dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam dan juga juara La Liga 1998 bersama Barcelona. Namun Kluivert belum memiliki prestasi mewah saat menjadi pelatih. Ia pernah menjadi asisten pelatih Timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah mengonfirmasi bahwa mantan penyerang Timnas Belanda tersebut masuk dalam daftar kandidat pelatih Timnas. Ada 3 nama calon pelatih baru dan wawancara telah dilakukan akhir Desember 2024. Perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu. Dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. PSSI berencana mengumumkan nama pelatih baru Timnas pada Minggu 12 Januari nanti. Sementara sang pelatih dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Sabtu 11 Januari. Namun rumor Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia ditanggapi dengan negatif oleh warganet. Warganet pun ramai-ramai menolak dan banyak yang berkomentar buruk di media sosial. Mantan bintang sepak bola Belanda ini dianggap kurang layak dan memiliki rekam jejak buruk. Banyak pemberitaan buruk menempel pada Kluivert. Ia diisukan memiliki utang judi sebesar 1 juta euro atau 16,8 miliar rupiah. Di mana pada 2017 silam Kluivert dicari geng kriminal karena tak membayar utang. Berdasarkan laporan media Belanda Volks ke masyarakat, ia juga mempunyai catatan buruk sebagai pelatih. Memimpin Adana Demirspor, klub Liga Turki dalam 20 pertandingan, Kluivert hanya menghadirkan 8 kali menang, 6 imbang dan 6 kalah. Terkini Kluivert dipecat dari klub tersebut. Sementara itu Kluivert yang pernah menjadi pelatih Timnas Curaçao mendapat testimoni buruk dari para supporternya.